Di sela-sela daripada kegiatan takziah kita, izinkanlah saya untuk mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara saya sidang jamaah takziah untuk merenungkan sedikit tentang permasalahan kematian yang senantiasa mengintai-intai, memata-matai kita. Karena kita telah maklumi bersama bahwa kematian itu adalah suatu kepastian yang akan dialami oleh seluruh makhluk hidup, termasuk di dalamnya adalah kita manusia. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ini ayat yang senantiasa disampaikan oleh khatib-khatib kita ketika mereka menyampaikan khutbah di setiap hari Jumat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali bahwa sungguh kalian itu beragama Islam. Dalam ayat ini ada dua perintah dari Allah yang sewajarnya kita laksanakan dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa, takut kepada Allah dengan tidak melihat situasi dan kondisi. Kapanpun dan dimanapun kita berada, senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Baik itu ketika kita berada di dalam masjid maupun di saat kita sedang beraktivitas. Baik itu ketika kita sedang beribadah sekalipun kita dalam keadaan bekerja. Di saat kita berkumpul dengan orang ramai, begitu banyak orang yang melihat dan mendengar berbagai macam hal yang kita kerjakan, maupun kita seorang diri, kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa yang tidak melihat situasi dan kondisi. Kemudian yang kedua dari ayat ini, perintah Allah mengatakan kepada kita, janganlah sekali-kali kita mati. Janganlah sekali-kali kita mati kecuali bahwa sungguh kita dalam keadaan beragama Islam. Jangan sekali-kali kita mati. Kalau kita lihat sekali-kali mati saja tidak boleh kalau kita tidak beragama Islam. Apalagi orang yang matinya itu sampai berulang kali tidak Islam pula dia matinya. Maka janganlah sekali-kali, kata Allah, kita menemui kematian itu kecuali bahwa sungguh kita dalam keadaan beragama Islam. Dan untuk supaya kita mati dalam keadaan beragama Islam itu caranya bagaimana, Pak? Caranya ketika kita hidup di dunia ini juga maulah diatur oleh aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Karena memang Islam itu kan mengatur kita dari semenjak kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Dari semenjak masalah yang kecil sampai masalah yang besar. Dari masalah yang ada dalam pribadi kita sampai masalah berbangsa dan bernegara, itu seluruhnya diatur di dalam Islam. Tidak ada sedikit pun dalam kehidupan kita yang tidak diatur dalam Islam. Sampai kita masuk ke kamar mandi, sampai kita berumah tangga, sampai bermasyarakat, seluruhnya itu diatur dalam Islam. Dan orang-orang yang akan mendapat keselamatan dan kebaikan kehidupan di dunia dan di hari akhirat adalah mereka orang-orang yang mau mengikuti aturan-aturan agama Islam itu. Karena memang Islam ini mengatur kita untuk kebaikan dan keselamatan kita semuanya. Nah, bagi kita muslim, yang perlu kita ingat dalam kehidupan kita sekarang ini, di saat bertambahnya umur kita, bukan suatu hal yang terpenting kapan kita akan mati. Karena memang kita meyakini setiap kita, cepat atau lambat, pasti kita akan mati. Tapi yang perlu kita pikirkan sekarang ini adalah sejauh mana sih persiapan yang telah kita persiapkan untuk menghadapi datangnya proses kematian itu. Sejauh mana sih persiapan yang telah kita persiapkan untuk menghadapi datangnya kematian itu. Maka orang-orang yang belum ada persiapan kemudian mereka mati, itu namanya nekat. Belum ada persiapan, tidak ada persiapan, ibadah tidak ada, kemudian mati, mereka itu nekat. Dikira begitu mati mereka, akhir daripada cerita kehidupan ini telah berakhir. Padahal mereka masuk ke dalam kehidupan yang jauh lebih kekal dan abadi, yaitu kehidupan akhirat. Yang kehidupan akhirat ini apa? Itulah dia merupakan pertanggungjawaban atas apa yang telah pernah kita perbuat, atas apa yang telah pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itulah maka bagaimana upaya kita
di sela-sela daripada kegiatan kita, kerja kita, aktivitas kita, di samping kita sibuk mengerjakan dengan berbagai macam aktivitas dunia, tenggelamkan juga diri kita untuk terus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad. Dengan sebab itu, ketika kita senantiasa mengingat kepada kematian ini, kita akan sadar bahwa dunia ini ternyata hanya sementara saja. Kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Hidup di dunia ini kita tidak kekal dan abadi. Maka kesempatan yang sementara ini sambil menunggu datangnya proses kematian tersebut, marilah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana bagi kita untuk terus kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka tentu dengan kita bertakziah pada malam hari ini, membacakan suratul ikhlas, tahtim, tahlil yang telah kita tutup dengan doa, kita hadiahkan bersama pahalanya kepada almarhumah Ibunda Safiyah binti Badai, adalah satu ingatan bagi kita bahwa suatu saat pun saudara-saudara kita akan berkumpul di rumah kita membacakan sama dia karena kita telah dipanggil oleh Allah. Maka dengan sebab itulah di kesempatan pada malam hari yang sangat mulia ini, dengan meninggalnya almarhumah Ibunda Safiyah binti Badai ini, hendaknya memberikan kesadaran bagi kita untuk terus kita memacu semangat kita dengan terus kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Yang dengan sebab ini berarti ketika kita ingat kepada kematian, akan dapat merangsang kita untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan. Karena memang mohon maaflah saya, ada orang yang ingat kepada kematian tapi diartikan dengan arti yang negatif, sehingga mereka mengatakan, Allah ngapailah kerja rajin-rajin, nanti mati juga. Allah ngapailah buat rumah besar-besar, nanti mati juga. Allah ngapailah cari uang banyak-banyak, nanti mati juga. Memang kita sadar, kita tahu akhir daripada kehidupan kita ini kematian, tapi kita ingin kita buat rumah yang besar, cari uang yang banyak, kerja yang rajin, sehingga ketika kita meninggal dunia, harta yang kita tinggalkan itu bermanfaat bagi keluarga kita, bagi masyarakat kita. Sehingga dengan sebab ini, ketika walaupun kita sudah meninggal dunia, kebaikan-kebaikan kita tetap diingat oleh masyarakat, kebaikan kita tetap diingat oleh orang lain. Sehingga di saat pun misalnya orang melintasi kuburan kita, dia akan mengatakan, mereka akan berkata, itu kuburan bapak itu yang selama hidup di dunia dia orang kaya, tetapi dia tidak pelit. Dia hidup di dunia, dia orangnya berhasil, tetapi dia tidak bakhil. Namun jikalau ingat kematian kita artikan dengan arti yang negatif, yang membuat kita malas kita bekerja, membuat kita malas kita beribadah, membuat kita malas untuk melakukan berbagai macam aktivitas kita, sehingga mungkin di masyarakat kita dikenal dengan orang yang tidak baik. Orang melintasi perkuburan kita pun akan timbul hal-hal yang menyeramkan, sehingga mereka mengatakan, itu kuburan bapak yang di Kampung Landuh yang selama hidupnya malas dia bekerja, malas dia beribadah. Jangan lewat di kuburan dia, bisa-bisa nanti kita kemasukan atau kesambet. Maka dengan sebab inilah sekali lagi, dengan berpulang ke rahmatullahnya Ibunda Safiyah binti Badai, yang pada malam hari ini kita berkumpul membacakan suratul ikhlas atas kematian beliau, hendaknya bisalah memacu semangat kita untuk terus kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Amin. Kiranya dengan kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita berharap kehadiran Allah. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa memberikan balasan yang baik kepada kita semua, baik itu ketika kita hidup di dunia ini, di alam kubur, dan di hari akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirnya mewakili dari seluruh sidang jamaah takziah kepada ibu serta seluruh ahli bait sekeluarga di rumah ini, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya ketika kami diundang pada malam hari ini untuk bertakziah selama 1 malam. Walaupun hanya 1 malam kehadiran kami, tapi kedatangan kami disambut cukup begitu hangat dan cukup begitu baik. Disediakan kepada kami tempat duduk yang lapang sehingga kami dapat duduk dengan tenang. Kemudian disedekahkan kepada kami makanan dan minuman yang telah kami nikmati. Sungguh tidak ada kekurangan di sana sini. Walaupun kami ketahui bahwa makanan dan minuman yang kami makan ini mungkin adalah merupakan sedekah daripada jiran dan tetangga, daripada ahli bait sekeluarga di rumah ini, tapi atas kebaikan daripada ahli bait disedekahkan kembali kepada kami sidang jamaah takziah. Maka dalam kebaikan-kebaikan ini sungguh kami tidak dapat membalas, hanya kami serahkan kepada Allah. Semoga Allah jualah yang kiranya akan dapat membalas kebaikan daripada seluruh ahli bait sekeluarga di rumah ini.
Kami berharap semoga ahli bait di rumah ini yang ditinggalkan oleh almarhumah senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan, keselamatan, keberkahan umur dan rezeki, serta senantiasa ditetapkan keimanan oleh Allah sampai akhir daripada kehidupan di dunia ini. Dan tentunya kami berharap kepada ahli bait, doakanlah kami ketika kami pulang kembali ke kediaman kami berkumpul dengan keluarga, senantiasa pula diberikan oleh Allah Ta'ala kesehatan dan keselamatan. Sebagaimana juga kami doakan semoga ahli bait yang kami tinggalkan pun senantiasa diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Inilah mungkin sedikit yang dapat kami sampaikan selaku mewakili daripada sidang jamaah takziah, dan mungkin sedikit mau'izatul hasanah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memacu semangat kita untuk terus kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.